Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Terlebih lagi hari ini tanggal 3 Agustus 2025 adalah hari Minggu di mana kita sudah beribadah dan melayani di gereja masing-masing. Terima kasih untuk fellowship yang Tuhan sudah berikan tentunya bagi kita sebagai saudara-saudara seiman, karena ibadah adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan setia menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin kita dekat dengan kedatangan Yesus, maka kita harus semakin rajin beribadah kepadanya. Dan hari ini sebelum kita beristirahat sepanjang malam, ada baiknya kita membuka hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan renungan malam, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi melalui siraman firman Tuhan. Dan kita masih dalam tema keluarga Kristen. Kita akan belajar satu hal lagi dari awal mula penciptaan, di mana Tuhan merancangkan kita untuk hidup berpasang-pasangan. Kita akan belajar dari Kejadian 2 ayat 22 yang saya beri judul Pernikahan adalah Rancangan Tuhan. Kejadian 2 ayat 22 berkata, "Dan dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu." Ini sungguh sangat luar biasa, di mana Tuhan melakukan operasi pertama di dunia ini dengan membuat Adam tertidur, lalu kemudian dari bagian samping tubuhnya, yaitu di sekitar tulang rusuk, Tuhan mengambil daging yang ada di sana dari one of his ribs melalui menurut kitab bahasa Inggris, dan menutupnya dengan daging. Dan disinilah Tuhan memberikan Hawa kepada manusia itu, yaitu kepada Adam, untuk menjadi penolong baginya, yang kita sudah lihat kemarin di dalam ayat yang ke-18. Jadi di sini Adam benar-benar tidak memiliki power untuk menolak, karena Tuhan yang membawa perempuan itu, Hawa itu, kepada Adam. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Pernikahan adalah rencana Tuhan agar terjadi di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah membuat setiap laki-laki dan wanita untuk menikah, lalu menggenapi rencana Tuhan untuk memenuhi bumi dan menguasainya, yang kita sudah lihat dalam Kejadian 1 ayat 28 kemarin. Jadi setiap pernikahan setelah itu juga adalah rancangan Tuhan. Jadi kita memang tidak bisa berkata bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, karena untuk urusan jodoh Tuhan memakai kehendak manusia, menggunakan pilihan yang ada, yang dimiliki oleh manusia, kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia untuk memilih pasangannya masing-masing. Begitu seorang pria dan wanita bersatu menjadi satu daging dalam pernikahan, maka itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Karena itu setiap rancangan yang Tuhan sudah buat pada awalnya indah tidak boleh dirusak oleh manusia melalui perceraian. Jadi Tuhan di dalam kuat kuasanya, dalam rencananya, dalam kemahatauannya, Dia sudah merancangkan agar manusia itu tidak hidup hanya seorang diri saja, tapi berdua, berpasang-pasangan, saling menolong, menggenapi rencana Tuhan dan tugas Tuhan yang dibebankan bagi manusia. Saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarga kalian semua, saudara-saudara semua, tetapi percayalah, kalau mungkin saudara saat ini tidak memiliki keluarga yang harmonis, bukan berarti itu rancangan Tuhan. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup manusia, namun seringkali ketidaktaatan, kekerasan hati manusia, selfish, keegoisan yang sudah dirusak karena dosa, membuat keluarga-keluarga itu berantakan.
Kalau kita mengerti sebagai suami istri dan anak-anak bahwa pernikahan itu adalah rancangan Tuhan, kita akan berusaha mempertahankannya sesulit apapun, karena kita tahu rencana Tuhan atas keluarga adalah rancangan yang indah, sama seperti rancangan-rancangan Tuhan yang lain. Karena itu tetap stick dengan pasangan saudara, bina keluarga saudara dengan baik, didik anak-anak di dalam takut akan Tuhan, sehingga kita sebagai satu keluarga bisa tetap menjadi kepanjangan tangan Tuhan menggenapi rencananya di muka bumi ini melalui keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk bisa mengerti dasar-dasar keluarga, dasar-dasar pernikahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita beristirahat dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.